Bayangin lu punya adik dan ternyata banyak orang meramalkan kalau adik lu itu akan menghancurkan dunia kalau nggak segera dibunuh. Pertanyaannya, lu sebagai kakak bakal ngapain? Ayo buruan jawab di kolom komentar di bawah. 5, 4, 3, 2, 1, lama. Karena tenang aja jawaban kalian nggak ada yang bener, tapi tetap komen ya, gue penasaran sama jawaban kalian. Tapi setidaknya dilema ini digambarkan sama salah satu anime yang lagi-lagi menyebabkan otak kalian bakal kayak, gimana? No Gen, no Nayuta. Anime mengisahkan seorang kakak yang mesti merawat adiknya yang ternyata adalah biang kerok dari kiamatnya dunia. Jadi apa pilihan dia dan bagaimana ini semua akan terjadi? Apakah ini bagian dari 1726 Fujimoto no? Betul. Maka dari itu, Nayuta of the Prophecy alias Yogen no Nayuta adalah episode 7 dari 8 episode anime-anime pendek one shot Fujimoto Sensei yang dijadikan kayak kumpulan anime gitulah. Ini episode 7, bentar lagi selesai. Dan wah, ini bener-bener menarik sih. Tapi seriusan deh, coba lu pikirin deh, kalau misalnya keluarga lu itu biang kerok gitu, keluarga lu yang jadi problemnya gitu. Misalnya lu punya saudara gitu ya, saudara lu bikin rusuh gitu, kira-kira lu korbanin saudara lu apa lu lindungin? Nah di Nayuta ini ceritanya adalah seluruh mage di dunia ini percaya bahwa akan lahir anak perempuan bertanduk menghadirkan kiamat ke seluruh dunia. Lalu lahirlah Nayuta yang bertanduk. Pada saat Nayuta lahir, maknya pun meninggal. Bapaknya berpesan sama abangnya, ini adik kamu, rawat dan jaga dia. Dan gak lama dari itu bapaknya meninggal, kayaknya digebugin warga. Jadi tersisalah Nayuta dengan abangnya. Dan Nayuta ini emang gak kayak manusia biasa gitu, gak bisa ngomong bener, hobi makanin hewan hidup, dan kemampuan magicnya luar biasa mengerikan. Dan abangnya Nayuta harus berjuang keras melawan persekusi, orang-orang pada gak percaya dia, secara ekonomi juga kacau balau. Meanwhile Nayuta gak bisa ngapa-ngapain, mesti dikasih makan, Nayuta juga gak bisa diajak ngobrol. Masyarakat pengennya, mana Nayuta sayang, sini kita bunuh. Tapi dia janji sama bapaknya untuk jagain adeknya. Orang-orang gak mau pekerjakan dia karena dia adalah abang dari Nayuta dan lain-lain. Dan masyarakat terpecah belah, mau dukung siapa, apakah akan membunuh anak ini, apa tidak, jangan dibunuh dan lain-lain. Chaos, bener-bener chaos dalam waktu kurang dari 30 menit. Dan pertanyaannya lagi-lagi simple nih, gimana? Apakah lu bakal menyerahkan adik lo, bunuh, selesai gitu, dunia aman, nyaman, lu gak dipersekusi lagi mungkin, terus lu mungkin jadi dipercaya untuk dapat kerjaan, tapi lu kehilangan adik lu yang tersayang. Oke nggak menurut lu? Sayangnya tokoh utama kita malah memaksakan dirinya untuk terus melindungi adiknya, bekerja serabutan apapun diambil sampai dia makan lupa dan lain-lain, karena adiknya juga makannya juga mesti banyak, porsinya mesti banyak, sampai akhirnya abangnya mesti digebugin warga lah. Warga udah kehabisan kesabaran karena si Nayuta pas malam-malam bunuhin sapi-sapi yang ada di peternakan, dan udah warga nggak bisa maafin lagi. Karena selama ini Nayuta di dalam nggak pernah ngeliat abangnya ngapain di luar, dan si abangnya emang ngejagain si Nayuta di dalam biar dia tidak dipersekusi sama masyarakat yang menganggap dia harus dibunuh. Nayuta akhirnya melihat keadaan abangnya yang kacau balau, hancur, mau mati, digebugin sama warga, dan akhirnya dia marah. Selama ini Nayuta sebenarnya tidak pernah kayak bikin masyarakat itu kewalahan. Maksudnya nggak pernah ada kejadian aneh-aneh, nggak pernah dia nyelakain orang atau gimana. Dia cuma ngebunuh hewan-hewan yang dia lihat, sampai akhirnya dia ngebunuhin sapi-sapi peternakan di peternakan besar di Jepang. Dan akhirnya masyarakat ngelihat sengeri apa kekuatannya. Kakaknya berusaha untuk melindungi, Nayutanya marah seperti tadi udah gue singgung, dan akhirnya Nayutanya keluar untuk kayak balas dendam, untuk kayak marahin orang-orang dengan mengeluarkan kekuatan magic yang mengerikan dan semakin membuat orang percaya bahwa Nayuta adalah pembawa kiamat di dunia itu. Tapi lagi-lagi Fujimoto Sensei itu emang jago banget membuat relasi aneh-aneh antar manusia, dan dia kembali mempertanyakan kayak moral kita gitu, kayak gimana nih adek lo kalau misalnya udah se-fuck up ini, apakah bakal tetap lo amponin, apakah bakal tetap lo jadikan adek, apakah bakal tetap lo sayang padahal adek lo bener-bener monster. Kan kita pilihannya kayak cuma dua gitu ya, kayak oke, gua serahin aja biar kelar lah hidup gua gitu kan, atau enggak, nih adek gua mesti gua sayang. Abangnya Nayuta itu tadinya pilihan yang kedua, masih sayang adeknya, masih bakal ngelindungin adeknya, ngejagain adeknya, sampai akhirnya adegan penting ini keluar dan abangnya melakukan, alias Fujimoto menuliskan sebuah pengadeganan yang goblok banget tapi anjing kayak kepikiran, sebel gua, yaitu adalah diginin, tak, kepala adeknya di tak gitu, dimarahin.
Nayuta, stop. Adeknya dimarahin, di-scolding di depan umum sampai nangis. What? Sekali lagi, gue orang yang against sama kekerasan di dunia pendidikan, apalagi di keluarga gitu. Kekerasan fisik yang terutama ya. Tapi poin dari pukulan abang Nayuta ke Nayuta itu bukan kekerasan ya, tapi adalah kayak semacam simbol akhirnya abangnya marahin adeknya. Dan kita baru sadar bahwa adeknya ini selama ini itu tuh belum pernah dimarahin karena terlalu di-spoil, karena terlalu disayang, karena gue adeknya gue mesti lindungi segala macam. Iya ya, seakan-akan pilihan kita cuma dua gitu, ngelindungin adik kita, tapi jadi kayak spoiler, jadi kayak dimanjain banget, jadi nggak pernah dimarahin, jadi kayak di terus-terusan istilahnya tuh dimanja lah, dijadiin anak bungsu lah kalau di sini ya. Dia baru sadar bahwa selama ini dia hanya menyayangi Nayuta tapi tidak mendidik Nayuta. Dan ada sih satu pesan yang berusaha disampaikan Nayuta, dia berusaha untuk belajar, dia berusaha untuk istilahnya berkomunikasi. Karena tadi gue udah singgung dia susah berkomunikasi, ada kayak pesan yang menurut gue tuh keren banget. Apakah kamu takut sama aku? Sebenarnya dari kata-kata itu ya baru sadar si abangnya bahwa selama ini dia takut Nayutanya kenapa-napa, atau takut Nayutanya ngelukain dia. Nayuta juga nggak bisa berkomunikasi dengan baik, ngomongnya selalu tentang kiamat, meledak, bakuhatsu, shine gitu. Ternyata dia bisa berkomunikasi tapi memang sulit, dan akhirnya terjadilah dihukum sama abang lu di tengah publik, dan mereka akhirnya kabur ke pelosok, ke tempat yang lebih remote, yang lebih nggak banyak orang, biar nggak banyak orang celaka. Dia ngomong I'm scared itu pas udah kabur ke remote island itu, yang di sebelumnya yang pas dimarahin dia tuh ngomongnya sorry, bukan are you scared gitu. Itu lagi-lagi kayak menurut gue sama sih kayak mermaid gitu. Bedanya kalau itu kan cinta gitu, lu takut sama putri duyung, lu takut dimakan putri duyung, tapi kayaknya gue rela mati karena senyuman lu indah. Kalau di sini pesannya sedikit sama, tapi endingnya beda. Apakah aku menakutimu? Jawabannya iya, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Anjay. Gila, nih orang hopeless romantic banget anjing. Fujimoto Sensei, penasaran gue sama percintaannya gimana, semoga hidupnya lancar jaya. Pesan apa sih yang bisa kita tangkap di sini? Kayak terlalu nggak banyak layer ya. Fujimoto pas sudah gedean nggak terlalu mainan layer. Di sini jelas banget tentang relasi antara adik abang gitu, atau pilihan-pilihan moral yang sulit gitu. Nggak selamanya lo langsung kayak selama adek lu ya gue belain gitu, selama keluarga gue belain gitu. Atau selama dia setan kita langsung serahin aja untuk dihukum dan lain-lain. Justru ada jalan tengah yang lebih menarik dan lebih menyenangkan dan mungkin lebih romantis untuk dilakuin. Pertanyaannya, lu siap untuk ngelakuin apa nggak? Anjay. Bro, gue kalau baca ini pas SMA kayaknya gue jadi bocah edgy. Untung gue baca pas udah gede. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Siapa yang udah nontonin? Siapa yang ini menjadi favorit kalian? Menurut kalian pesannya apa? Atau ada easter egg atau hal-hal unik yang ketinggalan sama gue? Coba tolong bantu komen di bawah. Sekali lagi, ini adalah video yang bakal sepi penonton. Gue berharap teman-teman yang udah nontonin, yang selama ini cuma diem doang, yang selama ini cuma jadi silent watcher, it's okay di video-video lain, tapi please di video ini kasih tahu hadir bang atau share emoji aja. Cause it's really warm my heart ketika gue tahu lu pada yang sampai nggak biasa komen jadi komen karena lu suka sama pembahasan gue yang quote and quote nggak penting kayak gini, tapi kita suka. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa juga untuk cek channel gue karena gue upload sehari satu. Klik video menurut kalian belum kalian tonton. Apakah tahun depan gue akan melakukan hal yang sama? Tidak tahu. Dan jangan lupa juga untuk ngobrol, sharing-sharing di sosial media lain seperti Instagram dan TikTok. Follow gue di sana ya. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue udah bering pamit undur diri. Dan untuk kita semua, apakah aku menakutkan buatmu? Atau kamu lebih takut kehilanganku? Aish. Stay clean and sound. Fujimoto mah anjing emang sensei.